Hai, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Oke, video ini lahir dari pertanyaan ada salah satu kakak yang komen di channel YouTube aku tentang pertanyaannya, kalau sudah berakhir hubungan twin flame, apakah divine masculine akan kembali? Divine masculine menghilang, tak akan kembali. Saya merasakan baik fisik atau batin pikiran seperti ditelan bumi. Apakah sudah berakhir? 7 bulan gak ada komunikasi, banyak pertanyaannya. Oke. Di sini aku ngerasa kakak ini yang komen ini miss the point, ya, atau kehilangan poin dari apa yang aku sharing di video aku sebelumnya, yaitu tentang twin flames, tentang perpisahan, hanya ilusi di pembacaan divine feminine. Oke, dan divine masculine kembali pulang ke dia. Ini bukan literally tentang kembalinya dia ke dalam dirinya kakak atau kita sebagai divine feminine, tapi ini dimana kakak menyadari atau kita semua menyadari tentang yang disebut penyatuan, ya, jiwa, atau yang kusebut sini perpisahan hanya ilusi. Perjalanan twin flames, aku harus jelaskan dari awal lagi ya. Perjalanan twin flames adalah perjalanan spiritualitas yang di-trigger oleh seseorang yang masuk ke dalam hidup kamu, dan energinya akan men-trigger kamu untuk memasuki masa spiritualitas dengan ataupun tanpa dia. Dan secara logikanya, kalau dia nggak pergi dari dalam hidup kamu nggak akan belajar apa-apa ya tentang spiritualitas. So that's why Tuhan mengizinkan dia pergi menjauh dari hidup kamu, entah alasannya apapun, entah alasannya agama, ras, suku, usia, atau apapun juga. Yang pasti dia akan mempunyai alasan untuk pergi dari kamu, on and off, terus-terusan, atau pergi berbulan-bulan atau bahkan bertahun. Oke. Tapi sebagai divine feminine seringkali melewatkan poinnya, seperti aku bilang tadi. Kita hanya mencari poin di mana dia yang harus kembali. Dia harus kembali secara fisik. Itu dia yang harus bareng-bareng sama kita. Di sini yang aku jelaskan adalah penyatuan secara fisik, ya, atau perpisahan secara fisik itu adalah sebuah ilusi. Kenapa? Di perjalanan twin flames, kamu akan diajarkan kalau kamu dengan dia itu satu jiwa. Satu jiwa artinya kamu dengan dia itu gak pernah berpisah. Ya, kamu dengan dia gak pernah ada energi kalian terpisah satu sama lain walaupun dia menjauh. Energi itulah yang terbangun, itulah disebut spiritualitas, karena kamu menyadari kamu dengan dia itu gak pernah berpisah. Kamu dengan dia itu satu. Dan energi ini memperlihatkan, ya, kalau kita berasal dari jiwa yang sama, satu sumber yang sama. Perpisahan yang terjadi hanyalah sebagai ilusi ke kita untuk menyadarkan divine feminine. Ya. Perjalanan ini gak harus untuk bersama, gak harus satu. Dan seperti kakaknya bilang di sini, kakak merasakan baik fisik, batin, pikirannya semua seperti hilang ditelan bumi. Ini adalah proses keegoisan kita yang hancur, yang akhirnya kakak menyadari, ya, mau fisik, batin, pikiran kakak, semuanya yang kakak rasa hilang tentang dia adalah bentuk keegoisan yang hilang, bentuk dari yang ingin bersama dia, semuanya hilang. Ya, itu adalah bentuk ilusi. Dan setelah ilusi itu hilang, kakak akan menyadari perjalanan kakak itu sebenarnya dimulai justru saat kakak menyadari ini semua, bukan saat kakak bersatu dengan dia. Ya. Karena perjalanan twin flames adalah perjalanan spiritual, ya, yang harus kita pahami dari awal. Tuhan kayak kasih ujian ke kita, semesta ke kita. Apakah kamu atau kita akan tetap baik-baik aja, tetap percaya terhadap Tuhan, terhadap semesta, walaupun gak bersama. Kita ditempatkan posisi yang
posisi yang terburuk. Apakah kakak mampu? Kalau pertanyaan kita selalu kapan dia kembali, berarti kita stuck di posisi yang sama terus-terusan. Ya, berarti kita harus hadir dia baru kita ngerasa jauh lebih baik, happy, bahagia. Ya, dan jika logika kita mulai bermain setelah masa spiritualitas terbangun, kita akan menyadari, satu, ya, dia manusia biasa yang bisa memilih kehidupan, pilihannya dia sendiri, hidup dia sendiri, dan mungkin itu nggak ada kakak di dalamnya. Dan apakah kakak ataupun kita memahami itu, mengerti itu semua, ya, dan memahami, ya, kalau perpisahan ataupun jalan yang dia ambil itu hanyalah ilusi, tapi hati dia, jiwa dia satu dengan kakak. Dan ini pengalaman aku pribadi, ya, untuk aku pribadi, aku sejak dia menjauh pergi dari hidup aku nggak pernah ngerasa terpisah dari dia, nggak pernah ngerasa jauh dari dia. Ya. Aku ngerasa kita selalu bareng, sama-sama. Memang terkesannya seperti halu, imajinasi, terlalu apa ya. Tapi aku nggak di dalam posisi yang sakit hati, kecewa, dan mengharapkan dia kembali. No. Aku mengikhlaskan apapun pilihan hidup dia, itu jalan hidup dia. Dia bisa memilih apapun dalam hidupnya dia, itu haknya dia. Ya, aku nggak memaksa apapun dalam hidupnya. Ya. Tapi aku nggak menolak diri aku jika aku memiliki rasa, dalam artian aku peduli, ya, dan aku ngerasa satu dengan dia. Tapi rasa satu dengan dia ini nggak lagi berada di posisi aku harus bersama sama dia. Ya. Secara fisik kalau pilihan dia nggak mau, ya udah gitu. Tapi secara jiwa aku menyadari aku dengan dia itu nggak pernah berpisah. Kita selalu satu. Dan saat aku merasakan dia dalam diri aku, itu aku ngerasa aku baik-baik aja. Itu. Dan ya udah, aku nggak lagi bertanya kapan dia kembali, kapan lagi datang. Ya, karena aku tahu jalan akan memperlihatkan sendiri takdirnya gimana. Saat aku menyadari itu, walaupun dia bilang kita masing-masing, kita pisah misalnya gitu, atau dia tiba-tiba menjauh, ya udah, itu kayak nggak lagi menyakiti aku. Ada tangisan, ada kekecewaan, yes, tapi nggak lagi bikin aku sesak di dada. Saat aku menyadari hal tersebut, aku bisa bilang dalam hitungan nggak lama setelah aku merasakan itu, dia kembali. Ya, seseorang yang kamu sebut sebagai divine masculine dalam hidup kamu, yang ada dalam hidup aku, kembali. Dan dia gak pernah pergi lagi setelah itu. Karena aku menyadari kita gak pernah pisah, kita selalu bareng sama-sama, dan aku bisa bilang sekarang, yes, dia udah ada di dalam hidup aku. Ya, dia nggak berusaha untuk pergi, nggak berusaha menjauh juga. Ya, walaupun begitu banyak alasan dia bisa pergi menjauh dari aku, tapi sama sekali enggak. Dia benar-benar berubah, dan dia merasakan seperti yang aku rasakan adalah itu udah satu bareng, nggak ada yang bisa apa ya. Kalau aku tanya sama dia itu, dia bilang dia nggak tahu kenapa dia ngerasa dia harus kembali, dia harus menjaga aku, dia harus di samping aku. Dia sendiri yang menawarkan diri dia, yang kayak, aku akan bersama di samping kamu, I will be with you. Dia yang tanpa aku minta, tanpa aku inginkan, dia sendiri yang mengatakan itu. Dan dia stay. Dia no. Apapun yang terjadi aku nggak mau. Karena dia udah ngerasakan kehilangan sebelumnya jauh. Itu benar-benar pelajaran besar untuk dia, dan dia menyadari itu, dan dia nggak mau lagi. Ya. Dan setelah hal itu terjadi, aku ngerasakan perubahan besar juga terjadi dalam hidup aku, di mana apapun yang aku rasakan sekarang nggak kayak aku menuntut dia harus sama-sama aku bareng, terus kita bersatu dalam pernikahan, komitmen dengan cepat. No. Aku ngerasa kayak it's apa ya, kayak pulang kembali ke rumah, kayak I'm home. Saat aku
kembali sama dia. Dengan di masa kita pisah kemarin, jujur aku nggak ngerasakan perbedaan ya. Itu yang sebelumnya itu kayak dia sibuk, kayak ada kerjaan ya udah, dan saat ada dia ya udah, ada dia di situ, sama sekali nggak membuat aku kayak langsung excited, langsung bla bla. Mungkin karena aku udah memahami atau ngerasakan energi perpisahan adalah ilusi ya. Di situ yang aku menyadari itu menjadi titik besar yang terjadi dalam hidup aku, membuat dia ambil aku. Dia udah kembali atau dia nggak pernah kembali. Itu gimana cara pandang kamu aja? Apakah dia benar-benar pergi selama ini ya, atau ego kita yang ngerasa dia yang pergi, padahal dia nggak pernah pergi. Hati dia, jiwa dia satu untuk kamu ya. Jadi secara tidak sadar atau tidak diniatkan, apa yang aku lakukan justru malah membuat dia kembali dan dia nggak pernah pergi lagi ya. Dan apapun yang terjadi sekarang itu kayak apa ya, it's unexplainable ya. Ini sesuatu yang sulit untuk dijelaskan. Saat kamu masuk ke masa spiritualitas, kamu akan memahaminya. Oke, so itu setidaknya sharing sedikit dari aku. So, harap ini membantu. Thank you so much for watching. Bye bye. See you in the next video. Jaga kesehatan.